think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kembali dengan tema tentang influencer terkenal. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul AMP House Massacre yang dirilis pada tahun 2024. Film ini akan bercerita tentang sekelompok influencer media sosial yang berbagi rumah besar di Hollywood Hills. Mendapati diri mereka terjebak dalam permainan hidup dan mati untuk bertahan hidup ketika seorang pembunuh mengungkapkan rahasia terdalam mereka sebelum membunuh mereka satu persatu. Okelah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Mario yang merupakan seorang influencer terkenal dengan tema pranknya. Seakan tidak puas dengan karir yang telah dia miliki, Mario melebarkan sayapnya dengan membuat label media sosial terbesar yang dia beri nama AMP House. Di sini dia mengundang para influencer terkenal untuk bergabung bersamanya di AMP House. Yang diantara lain mereka adalah Lonnie, Tiffany, Hunter, Jaden, Russell, Nico, dan rekan terdekatnya yaitu Janelle. Tanpa terasa hampir 1 tahun berlalu sejak berdirinya label media sosial AMP House yang dipimpin oleh Mario. Sembari kita diperlihatkan pria bernama Eddie yang merupakan editor dari AMP House. Perayaan 1 tahun berdirinya AMP House pun dimulai. Pesta yang diadakan dengan sangat mewah tersebut dinikmati oleh setiap tamu undangan dan juga para anggota dari AMP House. Namun tanpa mereka sadari, Mario yang terlihat sangat teler tiba-tiba terjatuh ke dalam kolam. Dan akhirnya hal itu menjadi kali terakhirnya Mario mengadakan pesta di dalam hidupnya. Berita kematian Mario yang disebabkan oleh overdosis pun mulai tersebar. Satu persatu rekan sesama influencer mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Mario. Yang pastinya sangat mengejutkan mereka dan dunia media sosial. 1 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang influencer wanita bernama Amanda yang sedang memberikan kejutan berupa mobil mewah kepada neneknya dari hasil dia yang selama ini menjadi seorang influencer. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Hunter yang sedang melakukan persiapan pembuatan video untuk mengundang Amanda bergabung ke AMP House. Amanda yang telah menerima undangan tersebut merasa sangat bahagia. Dia pun memberitahukan tentang undangan dari AMP House kepada neneknya. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Russell yang sedang melihat berita di medsos yang berasumsi bahwa kematian Mario adalah dibunuh secara sengaja oleh seorang oknum. Bersamaan dengan itu, Amanda dengan tongkat tongsis miliknya baru saja sampai di rumah utama dari AMP House. Namun baru saja dia memencet bel rumah tersebut, dia mendapat salam perkenalan dari Jaden. Setelah itu mereka pun mempersilahkan Amanda masuk. Namun bukannya sambutan hangat yang Amanda terima. Satu persatu anggota AMP House tersebut pergi meninggalkannya dengan alasan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Karena tak ingin Amanda merasa kecewa, Hunter pun langsung mengajaknya berkeliling rumah yang diikuti tukang kameramen yaitu si Marty. Hal tersebut kemudian mengundang pertanyaan dari Amanda. Dia heran kenapa tukang kameramen yang selalu merekam video. Hunter pun langsung merespon dengan berkata kalau hal itu merupakan salah satu aturan di AMP House. Hunter kemudian menjelaskan aturan yang ada di sana. Yang satu selalu sadar akan penempatan merek produk. Yang kedua selalu membuat konten setiap hari. Namun belum sempat memberitahukan aturan yang terakhir. Jaden dan Eddie terlihat sedang cekcok. Setelah menenangkan Jaden, Hunter kembali memberitahukan aturan terakhir di rumah tersebut, yaitu kamera di AMP House tidak akan pernah berhenti merekam di setiap sudut rumah, kecuali kamar mandi dan kamar tidur.
Berbarengan dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Janelle kemudian menggantikan Hunter untuk mengantar Amanda ke kamar miliknya, yang ternyata kamar tersebut adalah bekas kamar Mario dulu. Wasn't this Mario's room? I airplane mode, get some rest. Thank you. Malam harinya mereka berkumpul di meja makan dan terlihat tumpukan pizza sudah siap di atasnya. Yeah, can you repost on this? Namun tidak lama saat mereka sedang makan bersama, dari luar Russell yang sedang teler akibatnya ganjoy tiba-tiba terjatuh ke kolam. Awalnya mereka ngira Russell ini sedang ngeprank mereka, namun Amanda yang tidak mempercayai itu memaksa untuk memeriksa. Dan benar saja, ternyata Russell telah tewas di dalam kolam renang dengan mulut yang berbuih. Tidak sampai di situ, kemudian mereka mendapat pesan serentak dari seseorang yang mengaku fans AMP House, yang menuduh mereka telah melakukan kecurangan, menusuk dari belakang, bahkan berbohong hanya untuk mengejar like. Maka dari itu, fans Kopet tersebut akan mengungkapkan kegelapan mereka malam ini. Dia juga memberikan aturan yang dimana mereka tidak boleh berhenti merekam video, memblokir nomornya, dan menelpon polisi. Jika melanggar, maka mereka akan mati. Sesaat kemudian, lampu mendadak padam. Bersama dengan itu, televisi di ruang tengah menyala sendiri, dengan menampilkan video rekaman di saat Russell memasukkan obat terlarang untuk membuat Mario teler. Tidak sampai di sana, Tiffany mendapat kiriman foto yang ternyata memperlihatkan Eddie telah tewas. Refleks dia pun melemparkan HP-nya. Sedangkan Lonnie yang sudah merasa muak, berniat untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun sayangnya pintu rumah itu terkunci. Bahkan ponsel pintar untuk mengatur setiap kunci pintu rumah tersebut tidak lagi berfungsi. Sembari meminta teman-temannya untuk tenang, Hunter kemudian menyuruh mereka memeriksa pintu yang lain. Akan tetapi bisa ditebak, mereka semua terkunci di dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Amanda kembali mendapat pesan dari psikopat yang berisi, "Kalian masing-masing memiliki andil atas kematian Mario, dan kalian juga memiliki rahasia yang disembunyikan." Jadi pada hari yang bertepatan dengan hari kematian Mario ini, mereka harus saling jujur. Hunter yang tidak peduli kemudian meminta Marty mematikan kameranya. Lalu tanpa diduga seakan Kopet tersebut mengawasi mereka. Pesan kembali mereka terima dengan berisi, kamera harus tetap menyala atau jika tidak mereka akan bertemu sang pencipta. Pesan lagi-lagi mereka terima dengan perintah mereka harus berfoto sebagus mungkin dalam waktu 3 menit. Jika tidak mereka akan tewas. Mereka pun bergegas berpencar untuk berfoto selfie sebagus mungkin. Namun tiba-tiba dari belakang Jaden, pria misterius yang menggunakan topeng mencocolnya dari belakang. Sama seperti sebelumnya, sebuah video rekaman diperlihatkan ketika Jaden sedang bertukar cincin yang seharusnya milik Mario dengan seorang wanita. Dalam suasana yang tegang itu, Lonnie memiliki sebuah ide. Kemudian dia mencoba membobol smart system yang ada di rumah tersebut. Akan tetapi usahanya sia-sia saja. Lalu Janelle menduga jika yang menjadi dalang dari kejadian yang mereka alami adalah ulah orang dalam, yang berarti pelakunya salah satu dari mereka. Mendengar pendapat Janelle, Hunter pun langsung menuduh Marty, karena menurutnya hanya kameramenlah yang memiliki semua akses dari setiap video di AMP House. Dan tentu saja Marty membantah hal tersebut, dengan berkata jika dirinya selalu bersama mereka dari awal. Seolah tidak diberikan waktu untuk mereka menenangkan diri, kali ini tiba-tiba suhu di rumah tersebut berubah menjadi panas. Tanpa dimintai bantuan, Nico kemudian berinisiatif mengambilkan mereka minuman dingin di kulkas. Di saat mereka sedang minum, sebuah video pun kembali diputar. Yang kali ini terlihat Nico juga sedang membuat Mario teler di sauna AMP House. Ketika Nico sedang berusaha membela dirinya, tiba-tiba mereka semua pingsan tidak sadarkan diri. Lalu di saat tersadar, Nico tidak bersama dengan teman-temannya lagi. Dia pun bergegas menuju ke garasi mobil agar bisa pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun sayang, ternyata Babang Kopet bertopeng telah menunggunya di dalam mobil. Mereka yang baru sadar kemudian kembali mendapat video yang memperlihatkan Nico sedang di garasi sebelumnya. Hunter yang mengira Nico ingin pergi meninggalkan mereka, dia pun dibuat terkejut di saat melihat Nico sudah tewas di dalam mobilnya. Hunter yang telah muak dengan tingkah psikopat tersebut kemudian berteriak sembari menantang psikopat itu untuk buy one dengannya.
Namun yang namanya psikopat gak bakal terpancing dengan ucapan tersebut. Lalu bersamaan dengan suara lagu yang menyala sendiri, pesan kembali mereka terima, dan kali ini berisi teman atau musuh. Yang menusukmu adalah orang yang kau kenal. Amanda lalu berasumsi bahwa mereka harus saling mengakui rahasia yang mereka sembunyikan selama ini, agar psikopat tersebut mau melepaskan mereka. Janelle pun memaksa Hunter mengungkapkan rahasianya, karena menurutnya hanya Hunter lah yang sering bertengkar dengan Mario semasa hidupnya. Mendengar itu, Hunter pun mencoba membela diri. Bahkan dia meminta kekasihnya yaitu Tiffany, yang kebetulan adalah mantan kekasih dari Mario, untuk membelanya. Tapi Tiffany tidak merespon perkataan Hunter, yang membuat Hunter kehabisan kata-kata. Di sini akhirnya mereka mulai ragu tentang penyebab kematian Mario, yang awalnya diduga overdosis. Dan setelah mendapat teror dari psikopat yang menjebak mereka pun kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan Mario. Lalu tidak lama kemudian mereka kembali mendapat pesan yang berisi perintah agar mereka saling bertukar ponsel untuk mengungkap rahasia dari masing-masing mereka. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bertukar ponsel. Dan hal tak terduga pun terjadi. Semua video tentang apa yang dilakukan oleh Nico, Jaden, dan Russell ada di dalam ponsel milik Amanda. Amanda yang tidak mengetahui apapun tentang video yang tiba-tiba ada di ponselnya, dia pun hanya bisa pasrah. Beruntung sesaat kemudian lampu padam. Amanda pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera kabur dari sana. Hunter langsung berusaha menangkap Amanda kembali, sampai ketika Amanda kembali terpojok oleh si Hunter. Dari luar jendela, psikopat tersebut memperlihatkan dirinya. Karena refleks tanpa sengaja, Hunter membanting tubuh Amanda yang menyebabkan kepalanya terbentur ke sudut ranjang. Teman-temannya yang melihat Amanda terkapar sontak menjauhi Hunter. Di sini mereka dibuat heran karena kostum yang dipakai psikopat tersebut adalah kostum milik Mario yang seharusnya sudah mereka singkirkan. Tak berselang lama, mereka kembali mendapat pesan yang menyuruh mereka menjawab 5 pertanyaan yang akan diberikannya, dengan 2 pilihan benar atau salah. Jika mereka menjawab 3 dari 5 pertanyaan tersebut dengan benar, maka pintu akan terbuka. Namun sebaliknya, jika 3 jawaban yang salah, maka mereka akan tewas. Pertanyaan dimulai dari si Hunter. Psikopat itu bertanya apakah subscriber milik Lonnie semuanya asli, dan Hunter menjawab tidak. Dan sayang, jawaban itu salah, yang dimana subscriber Lonnie memang benar-benar asli. Dan sekarang mereka memiliki 1 jawaban salah. Selanjutnya Tiffany. Benar atau salah, Janelle membuat semua desain baju itu sendiri, dan Tiffany menjawab iya. Namun sayangnya jawaban itu tidak benar, dikarenakan ternyata Janelle mengklaim desain dari orang lain. Bersamaan dengan itu, sebuah video kembali diputar yang memperlihatkan seorang desainer busana yang diklaim karyanya oleh si Janelle. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sekarang giliran Janelle, yang berisi benar atau salah. Pada hari kematiannya Mario, Hunter mengancam akan meninggalkan EMP House, dan dia menjawab benar. Lalu video pun kembali diputar yang memperlihatkan momen di mana Mario sedang memarahi Hunter, yang membuat Hunter dan Mario akhirnya bertengkar. Melihat itu, Tiffany pun merasa kecewa kepada Hunter, dikarenakan dia tidak diberitahu Hunter perihal kejadian dan ucapannya yang mengancam akan meninggalkan EMP House. Di sini Lonnie pun ikut menyela dengan berkata Hunter memang berniat merebut kekasih Mario, atau lebih tepatnya merebut si Tiffany. Sontak hal tersebut mengundang ketegangan antara Lonnie dan Hunter. Kemudian Janelle pun melerai mereka. Setelah ketegangan itu, kemudian lanjut ke pertanyaan keempat, di mana yang akan menjawab kali ini si Lonnie. Dia mendapat pertanyaan benar atau salah. Lonnie jatuh cinta dengan anggota EMP House yang lain, dan beruntung jawabannya benar. Terakhir atau pertanyaan yang kelima kembali ke Hunter. Benar atau salah, Hunter dan Tiffany saling setia. Hunter dengan polosnya menjawab benar, dan jawaban itu ternyata salah. Dan otomatis mereka mendapatkan 3 jawaban salah. Bersamaan dengan ditampilkannya video ketika Tiffany mendatangi Lonnie yang sedang mandi. Seketika Tiffany yang panik mencoba menjelaskan ke Hunter tentang video tersebut. Sedangkan Hunter yang memang sebelumnya sudah emosi dengan Lonnie, tanpa basa-basi dia pun langsung menyerangnya. Si kameramen bersama Janelle berusaha melerai mereka berdua, namun tanpa mereka sadari ketika mereka sedang sibuk bergelut, Tiffany ditangkap oleh psikopat itu. Saat menyadari hal itu, pesan kembali mereka terima, yang berisi hanya ciuman cinta sejati yang bisa menyelamatkan Cinderella berubah jadi batu. Setelah membaca pesan tersebut, mereka pun berpencar untuk segera menemukan keberadaan Tiffany. Hingga akhirnya Lonnie lah yang menemukan Tiffany di kamar mandi, yang dalam keadaan mata terbuka namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lonnie yang melihat tulisan di dinding tanpa pikir panjang langsung mencium Tiffany. Namun tidak seperti di cerita dongeng. Setelah mencium Tiffany, Lonnie malah mengeluarkan buih dari mulutnya.
Lalu psikopat bertopeng tersebut masuk, dan kemudian Hunter, Janelle, dan tukang kamera yang menemukan mereka berdua pun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah keluar dari kamar mandi, tukang kameramen yang menyadari identitas psikopat tersebut berusaha memberitahu Hunter dan Janelle. Namun sayang usahanya sia-sia, karena sesaat kemudian dari belakang psikopat itu langsung mencocol tubuhnya. Psikopat tersebut kemudian kembali menghilang. Dengan rasa yang campur aduk, Hunter berteriak sejadi-jadinya. Tidak lama kemudian pesan terakhir mereka terima, yang menandakan kalau itu akan menjadi tantangan terakhir untuk mereka berdua yang tersisa. Pesan tersebut berisi jika dia ingin hidup posting video keburukan Hunter ke media sosial. Namun ternyata pesan yang sama juga diterima oleh Hunter. Di sini Janelle mengira Hunter akan menyakitinya. Dia pun langsung bergegas kabur yang diikuti oleh si Hunter. Sesampainya mereka di dapur, Hunter mencoba membujuk Janelle agar mau mendengarkannya. Meski awalnya Janelle menolak, bahkan mengancam akan memposting video Hunter tentang perkelahiannya dengan Mario. Akan tetapi ketika Hunter berkata dia memiliki sebuah rencana untuk memastikan psikopat itu kalah, Janelle pun mau mendengarkannya. Agar Janelle lebih percaya, Hunter kemudian mengajaknya bertukar ponsel. Sesaat kemudian lampu kembali padam. Mereka berdua lalu bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Tanpa diduga, psikopat itu akhirnya membuka topeng. Dan ternyata identitas dari psikopat itu adalah si Eddie, yang sengaja memalsukan kematiannya dari mereka semua. Karena tempat persembunyian mereka berdua telah diketahui oleh Eddie, Hunter kemudian berinisiatif untuk menyerang Eddie agar bisa menghentikan perbuatannya. Namun sayang ketika Janelle berusaha mengambil tablet milik Eddie yang terjatuh, dia malah terperangkap oleh si Eddie. Melihat itu, Hunter pun berusaha membujuk Eddie agar mau melepaskannya. Namun hal tak terduga pun kembali terjadi. Di saat Eddie melepaskan Janelle, dia malah menyuntikkan sesuatu ke Hunter yang membuatnya langsung terkapar. Rupanya selama ini semua orang, bahkan saya pun tertipu. Karena ternyata semua rentetan kejadian yang telah terjadi adalah rencana si Janelle. Sungguh plot twist yang sangat menganomalikan. Sama seperti dirinya yang mengklaim desain baju milik orang lain. Di sini Janelle mengklaim bahwa semua ide konten yang keluar dari AMP House adalah ide original miliknya. Oleh karena itu, dia dengan sengaja membunuh Mario di saat hari perayaan 1 tahun AMP House. Kemudian terungkap fakta yang lain. Ternyata Mario yang sangat dia benci berusaha mengusir Janelle dari AMP House. Dan itulah alasan kenapa Janelle merencanakan pembunuhan Mario, beserta semua yang telah terjadi di rumah tersebut. Terakhir, untuk menutupi semua perbuatannya, Janelle bersama Eddie akan merekayasa kejadian yang dia buat seolah-olah Hunterlah pelaku dari kejadian tersebut. Lalu dia mencocol tubuh Hunter berkali-kali. Sesaat kemudian suara merdu wiu-wiu dari mobil polisi pun terdengar. Bersamaan dengan polisi yang masuk ke rumah, Janelle berakting seolah-olah dia berhasil membunuh Hunter yang menjadi pelaku tragedi di rumah tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Amanda, yang ternyata dia masih hidup. Dan film pun selesai. Ending yang sangat tidak terduga. Kita semua dibuat tertipu karena ternyata the real psikopatnya adalah si Janelle, yang dari awal terkesan sangat ketakutan. Taunya dia malah dalang di balik semua ini. Dan jika Amanda masih hidup, apakah dia tahu dan akan membongkar semua kebusukan yang sudah dilakukan oleh Janelle? Entahlah. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.